Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam Renungan Pagi ke 1816 hari Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengawali segala aktivitas kita di pagi hari ini, mari kita buka hari ini bersama Tuhan dengan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, menguatkan kami, meneguhkan iman percaya kami, dan menuntun kami supaya kami terus berjalan di jalan Tuhan yang benar, dan pakai firman Tuhan ini untuk memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita dalam kitab Yosua pasal 6 ayat 1 sampai ayat 21. Di bawah perikop jatuhnya Yeriko. Demikian firman Tuhan. Dalam pada itu, Yeriko telah menutup pintu gerbangnya. Telah tertutup kota itu karena orang Israel. Tidak ada orang keluar atau masuk. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah, aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini, beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengedari kota itu sekali saja. Demikianlah harus engkau perbuat 6 hari lamanya. Dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut. Tetapi pada hari yang ke-7, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu, sedang para imam meniup sangkakala. Apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya, dan kamu mendengar bunyi sangkakala itu, maka haruslah seluruh bangsa bersorak dengan sorak yang nyaring. Maka tembok kota itu akan runtuh. Lalu bangsa itu harus memanjatnya masing-masing langsung ke depan. Kemudian Yosua bin Nun memanggil para imam dan berkata kepada mereka, angkatlah tabut perjanjian itu, dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut Tuhan. Dan kepada bangsa itu dikatakannya, majulah, kelilingilah kota itu, dan orang-orang bersenjata harus berjalan di depan tabut Tuhan. Segera sesudah Yosua berkata kepada bangsa itu, maka berjalanlah maju ke-7 orang imam yang membawa ke-7 sangkakala tanduk domba itu di hadapan Tuhan. Lalu mereka meniup sangkakala, sedang tabut perjanjian Tuhan mengikut mereka. Dan orang-orang bersenjata berjalan di depan para imam yang meniup sangkakala, dan barisan penutup mengikut tabut itu, sedang sangkakala terus-menerus ditiup. Tetapi Yosua telah memerintahkan kepada bangsa itu, demikian, janganlah bersorak dan janganlah perdengarkan suaramu, sepatah kata pun janganlah keluar dari mulutmu, sampai pada hari aku mengatakan kepadamu, bersoraklah, maka kamu harus bersorak. Demikianlah tabut Tuhan mengelilingi kota itu, mengedarinya sekali saja. Kemudian kembalilah mereka ke tempat perkemahan dan bermalam di tempat perkemahan itu. Keesokan harinya Yosua bangun pagi-pagi, lalu para imam mengangkat tabut Tuhan. Maka berjalanlah juga ke-7 orang imam yang membawa ke-7 sangkakala tanduk domba itu di depan tabut Tuhan. Sambil berjalan mereka meniup sangkakala, sedang orang-orang bersenjata berjalan di depan mereka, dan barisan penutup mengikut tabut Tuhan,
sementara sangkakala terus-menerus ditiup. Demikianlah pada hari kedua mereka mengelilingi kota itu sekali saja, lalu pulang ke tempat perkemahan. Dan begitulah dilakukan mereka 6 hari lamanya. Tetapi pada hari yang ketujuh mereka bangun pagi-pagi, ketika fajar menyingsing, dan mengelilingi kota 7 kali dengan cara yang sama. Hanya pada hari itu mereka mengelilingi kota itu 7 kali. Lalu pada ketujuh kalinya, ketika para imam meniup sangkakala, berkatalah Yosua kepada bangsa itu, "Bersoraklah, sebab Tuhan telah menyerahkan kota ini kepadamu. Dan kota itu telah segala isinya akan dikhususkan bagi Tuhan untuk dimusnahkan. Hanya Rahab, perempuan sundal itu, akan tetap hidup. Ia dengan semua orang yang bersama-sama dengan dia dalam rumah itu, karena ia telah menyembunyikan orang suruhan yang kita suruh. Tetapi kamu ini, jagalah dirimu terhadap barang-barang yang dikhususkan untuk dimusnahkan, supaya jangan kamu mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu setelah mengkhususkannya, dan dengan demikian membawa kemusnahan atas perkemahan orang Israel dan mencelakakannya. Segala emas dan perak serta barang-barang tembaga dan besi adalah kudus bagi Tuhan. Semuanya itu akan dimasukkan ke dalam perbendaharaan Tuhan." Lalu bersoraklah bangsa itu. Sedang sangkakala ditiup, segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala, bersoraklah mereka dengan sorak yang nyaring. Maka runtuhlah tembok itu. Lalu mereka memanjat masuk ke dalam kota, masing-masing langsung ke depan dan merebut kota itu. Mereka menumpas dengan mata pedang segala sesuatu yang di dalam kota itu, baik laki-laki maupun perempuan, baik tua maupun muda, sampai kepada lembu, domba, dan keledai. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, konteks kebenaran firman Tuhan ini ketika Tuhan bekerja sama dengan umatnya. Tuhan melakukan mujizat yang luar biasa, merobohkan tembok Yeriko. Haleluya. Tembok Yeriko adalah lambang kekuatan musuh Israel yang memiliki raja dan pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Tembok Yeriko yang sangat kokoh yang menjadi lambang kekuatan musuh di zaman itu runtuh. Runtuh bukan karena bom atau rudal atau nuklir. Tembok Yeriko yang kokoh itu runtuh karena ketaatan umat Tuhan. Amin. Haleluya. Kenapa saya katakan tembok Yeriko runtuh karena ketaatan umat Tuhan? Lihat ayat 3 dan ayat 4. Perhatikan, saya baca ayat 3. "Haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengedari kota itu sekali saja. Demikianlah harus engkau perbuat 6 hari lamanya." Saudara perhatikan, hari pertama mereka diperintahkan oleh firman Tuhan, mereka harus mengelilingi tembok itu sekali saja. Dari hari pertama sampai ke hari ke-6, mereka harus mengelilingi tembok Yeriko itu sekali saja. Tapi pada hari ke-7, perhatikan ayat 4. "Dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut. Tetapi pada hari yang ke-7, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu sedang para imam meniup sangkakala." Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, menarik. Perintah yang kedua kepada umat Tuhan, di hari yang ke-7 mereka harus mengelilingi kota itu sebanyak 7 kali. Hari pertama sampai hari ke-6 diperintahkan oleh firman Tuhan ini mereka mengelilingi Yeriko berapa kali? Sekali. Tapi pada hari yang ke-7 mereka harus mengelilingi tembok Yeriko itu sebanyak 7 kali. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tembok Yeriko itu adalah tembok pertahanan. Makanya tidak heran tembok Yeriko itu sangat kuat.
tebal dan tingginya itu sangat-sangat kuat. Tahun 1931, seorang yang bernama John Garstang menemukan reruntuhan tembok Yeriko. Tembok Yeriko itu terdapat 2 lapis tembok. Tembok luar lebarnya 1,8 atau hampir 2 meter. Tembok dalam itu lebarnya 3 meter sampai 6 meter, saudara. Dan tinggi temboknya itu 9 meter. Saudara bayangkan, tembok dinding di rumah kita itu tebalnya itu paling hanya 15 cm sampai 20 cm, saudara. Kalaupun ada yang tebal, taruhlah 30 cm. Saudara, coba saudara pukul tembok dinding rumah saudara. Begitu kuat, betul? Saudara yang dikasih Tuhan, kita sendiri untuk memukul ini, saudara, sangat-sangat memerlukan tenaga ekstra. Tapi saudara, tembok Yeriko yang tadi saya katakan tebalnya 3-6 meter itu, saudara, tingginya 9 meter itu, saudara, runtuh bukan karena dibom, bukan karena kena rudal, bukan. Kuasa Tuhan yang bekerja di balik ketaatan umatnya yang menyebabkan tembok Yeriko yang kokoh itu hancur. Firman Tuhan katakan runtuh. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat itu tembok Yeriko tadi saya katakan adalah lambang kekuatan musuh yang mustahil bisa runtuh. Tapi faktanya kuasa Tuhan bekerja sama dengan ketaatan umat Tuhan dapat meruntuhkan kekuatan musuh yang menjadi lambang tembok Yeriko hancur berkeping-keping. Karena apa? Kuasa Tuhan berkolaborasi dengan ketaatan umat Tuhan. Terjadi kuasa dahsyat, terjadi mujizat besar. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tembok Yeriko itu juga bisa berarti masalah-masalah yang kita saat ini sedang alami. Saya tidak tahu seberapa tebal, seberapa kuat, seberapa tingginya masalah yang saudara alami atau hadapi saat ini. Tapi percayalah, bersama Tuhan kita sanggup meruntuhkan tembok-tembok Yeriko, tembok-tembok masalah yang kita saat ini sedang hadapi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tadi saya katakan bahwa tembok Yeriko hancur bukan karena kena bom, bukan karena kena rudal atau nuklir, tapi dengan kuasa Tuhan berkolaborasi dengan ketaatan umat Tuhan. Amin. Haleluya. Mungkin saat ini masalah saudara seperti tembok Yeriko ini membuat saudara seperti berhadapan dengan tembok Yeriko yang gagah, yang kuat, yang tebal, yang mustahil kita bisa meruntuhkannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya punya kabar baik buat saudara. Di dalam Tuhan selalu ada harapan baru. Amin. Masih ada jalan keluar untuk masalah-masalah yang saudara sedang hadapi saat ini. Amin. Pertanyaannya sekarang, bagaimana caranya agar kita dapat meruntuhkan tembok-tembok masalah yang sedang kita hadapi saat ini? Tadi saya katakan, taat saudara. Amin. Kuncinya saudara taat pada firman. Maka saudara akan melihat Tuhan akan bekerja dengan luar biasa dalam kehidupan saudara. Sehingga tembok-tembok yang menghalangi jalan kita, yang berhadapan dengan kita, itu akan diruntuhkan oleh Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang Kristen yang ingin sembuh, ingin dipulihkan, tapi kehidupannya masih hidup dalam kedegilan hati alias masih keras kepala. Bagaimana Tuhan mau lakukan mujizat kalau saudara tidak taat?
Saudara, kalau saudara mau mengalami karya Tuhan yang heran dan ajaib itu, saudara harus belajar taat pada firman. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara mau mengalami mujizat, kesembuhan, kebangkitan, pemulihan, saudara mau melihat bagaimana Tuhan meruntuhkan tembok-tembok Yeriko dalam kehidupan saudara, belajar taat. Amin. Dari firman Tuhan ini kita dapat melihat ketaatan umat Tuhan. Yang pertama, saudara perhatikan, mereka disuruh jalan mengelilingi sekali sehari, dari hari pertama sampai hari ke-6. Nanti hari ke-7 mereka keliling, saudara, berjalan mengelilingi tembok Yeriko itu selama 7 kali. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya menangkap di sini. Inilah ketaatan yang dinyatakan, dipertontonkan, diperlihatkan, dijadikan teladan buat kita dari umat Tuhan. Mereka taat, saudara. Disuruh jalan mengelilingi tembok Yeriko itu. Menurut tafsiran, besarnya itu 4 hektar. Mereka mengelilingi sekali. Hari pertama, hari ke-6, hari ke-7 mereka mengelilinginya 7 kali, saudara. Sebagai bentuk apa? Ketaatan mereka. Kalaupun pada besok hari mereka akhirnya jatuh lagi dalam dosa, baik itu dosa sungut-sungut, saudara perhatikan, ketika mereka taat pada firman, mujizat pasti terjadi. Amin. Haleluya. Saya melihat ketaatan umat Tuhan itu ketika Tuhan menyuruh mereka untuk mengelilingi tembok Yeriko itu. Yang kedua, saudara, saya melihat ketaatan mereka. Tuhan suruh mereka membawa sangkakala dari tanduk domba. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukan hanya membawa sangkakala, Tuhan memerintahkan mereka membawa juga tabut Allah. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, menariknya mereka taat. Mereka melakukan apa yang Tuhan minta kepada mereka. Itulah ketaatan. Apa yang kita dengar dari Tuhan melalui firman Tuhan, itu yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu baru namanya taat. Yang ketiga, saudara, kita lihat ketaatan umat Tuhan. Tuhan memerintahkan kepada mereka pada hari yang ke-7, mereka harus mengelilingi tembok Yeriko itu 7 kali dan apa? Meniup sangkakala. Ketika umat Tuhan mendengar sangkakala yang sudah ditiup oleh suku Lewi, maka mereka semua umat Tuhan yang mengelilingi tembok Yeriko itu harus apa? Bersorak-sorai dengan suara nyaring. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, 3 hal ini saya lihat adalah bentuk ketaatan umat Tuhan. Dan kita dapat melihat karena ketaatan mereka pada firman, kuasa Tuhan bekerja dengan luar biasa. Mujizat terjadi. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagi orang pada saat itu mereka memberikan satu tanggapan bahwa sangat mustahil kalau Yeriko itu bisa kalah. Itu sangat-sangat tidak mungkin. Karena melihat struktur bangunan tembok yang luar biasa gagah dan kuat, kokoh, saudara. Orang-orang pada saat itu melihat bahwa bangsa yang paling kuat pada saat itu ya Yeriko. Tidak ada yang dapat menundukkan Yeriko karena mereka memiliki benteng yang kuat. Tapi saudara lihat, benteng Yeriko yang terkenal kuat itu hancur lebur, runtuh, rata dengan tanah. Saudara yang dikasihi Tuhan, tadi saya katakan, kenapa itu bisa terjadi? Kuasa Tuhan yang luar biasa itu berkolaborasi dengan ketaatan umat Tuhan. Wah, dahsyat, luar biasa. Amin. Saudara, mari kita lihat diri kita. Kita ingin sekali dilawat Tuhan, disembuhkan, dipulihkan, diberkati. Pertanyaan saya sederhana. Sudahkah kita taat pada firman Tuhan? Sudahkah kita
melakukan firman Tuhan itu dalam kehidupan kita sehari-hari atau tidak? Kalau saudara taat pada firman Tuhan, saya percaya Tuhan akan lakukan hal-hal yang heran dan ajaib di dalam kehidupan saudara dan saya. Haleluya. Kalau saudara mau mengalami mujizat Tuhan yang luar biasa, saudara harus taat pada firman. Haleluya. Mari kita aminkan firman Tuhan ini. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka, rumah tangga mereka diberkati, usaha pekerjaan pelayanan mereka dibuat beruntung dan berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit baik yang ada di rumah maupun di rumah sakit, Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan oleh bilur-bilur darah Yesus. Mereka yang sakit disembuhkan, mereka yang lemah dikuatkan. Haleluya. Hamba berdoa ya Tuhan untuk mereka yang berduka cita, Tuhan memberikan penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, mereka yang hari ini berulang tahun, Tuhan Yesus memberkati dengan umur panjang, kesehatan, kekuatan dari Tuhan menyertai hidup mereka selalu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, supaya mereka juga diberkati, karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Haleluya. Bapak Ibu Saudara pendengar yang setia, audio renungan pagi ini mengudara tanggal 29 Juni 2023. Kita akan mengadakan ucapan syukur hari ulang tahun yang kelima. Audio renungan pagi ini mengudara, dan kita akan buat ibadah KKR saudara di Hotel Infinity Egg Jimbaran Bali tanggal 29 Juni jam 5 sore. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari itu hari libur, jadi mari saudara bersama-sama dengan saya kita alami kuasa Tuhan dalam ibadah KKR ucapan syukur 5 tahun. Audio renungan pagi ini mengudara. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang sudah diberkati, mari datang. Saudara yang mau datang, harap konfirmasi kedatangan saudara dengan menjapri saya, dengan menulis nama dan siap hadir tanggal 29 Juni. Jumlah yang mau ikut berapa, saudara bisa japri di nomor saya di 081337491360, karena tempat terbatas. Sebentar lagi sudah tinggal menghitung hari, jadi cepat daftarkan diri saudara untuk hadir, dan kita akan mengalami kuasa Tuhan dalam ibadah ucapan syukur itu. Haleluya. Dukung terus pelayanan audio renungan pagi ini dengan doa, daya, dan dana agar tetap eksis mengudara, memberitakan Injil, dan jadi berkat bagi banyak orang. Salam kasih dari Langawan, Sulawesi Utara. Saya Pendeta Samuel Maubuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.